Dedi Mulyadi cabut izin tambang usai longsor maut di Gunung Kuda Cirebon. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas menyusul insiden longsor yang terjadi di area tambang batu alam Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon, pada Jumat 30/5. Peristiwa tragis tersebut menelan korban jiwa dan mempertegas lemahnya sistem pengelolaan tambang di wilayah tersebut. Saat meninjau langsung di lokasi kejadian pada Sabtu, tanggal 31 Mei tahun 2025, Dedi menegaskan bahwa tambang yang dikelola salah satu koperasi itu tidak menjalankan prosedur penambangan sesuai standar. Ia menyebut metode kerja di tambang tersebut tidak memenuhi standar keamanan dan sudah beberapa kali diperingatkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat. Cara kerja mereka tidak memenuhi standar keselamatan. 3 tahun lalu saya sudah ingatkan, tapi tetap saja tidak ada perbaikan. Karena itu, malam tadi kami resmi mengeluarkan sanksi administrasi berupa penghentian dan pencabutan izin tambang, tegas Dedi. Dedi menyebutkan bahwa tambang Gunung Kuda merupakan satu dari 3 tambang di wilayah tersebut yang kini resmi ditutup. 2 tambang lainnya dikelola oleh yayasan berbeda, namun memiliki pola kerja dan tingkat risiko yang serupa. Ketiganya kini sudah dihentikan operasinya secara permanen. Menyikapi pertanyaan publik mengenai mengapa izin tambang masih berlaku meski lokasi tersebut kerap mengalami longsor, Dedi menjelaskan bahwa izin dikeluarkan pada tahun 2020 sebelum ia menjabat sebagai gubernur. Izin tambang ini keluar tahun 2020, sedangkan saya menjabat mulai Februari tahun 2025. Jadi, sejak saya memimpin, saya sangat selektif. Bahkan saya tidak pernah mengeluarkan izin tambang baru dan justru banyak yang saya tutup, jelasnya. Ia juga memaparkan bahwa moratorium perizinan tambang sudah diberlakukan sejak awal masa jabatannya. Tambang-tambang yang terbukti merusak lingkungan dan tidak memiliki sistem kerja yang aman langsung dievaluasi dan ditutup. Kami tidak memperpanjang izin tambang yang masa berlakunya habis. Untuk tambang Gunung Kuda ini, izinnya akan berakhir Oktober tahun 2025. Tapi karena ada kejadian tragis dan sudah beberapa kali diperingatkan, kami ambil langkah cepat, ujar Dedi. Penutupan tambang ilegal dan bermasalah tidak hanya terjadi di Cirebon. Gubernur Dedi juga menyebut bahwa sebelumnya ia telah menutup sejumlah tambang di Karawang, Subang, dan bahkan tambang emas milik pengusaha asing asal Korea Selatan. Kami sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Seminggu lalu, kami juga menutup tambang di Tasikmalaya dan saat ini sedang memproses aspek pidananya, ungkapnya. Dengan langkah-langkah tegas ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, kerusakan lingkungan, serta menegakkan aturan hukum dalam industri pertambangan. Dedi Mulyadi instruksikan tutup tambang galian C Gunung Kuda Cirebon. Di Blok Gunung Kuda Cirebon terdapat beberapa pemegang izin usaha pertambangan yang izinnya berakhir pada tanggal 5 November tahun 2025. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menutup tambang galian C Gunung Kuda. Dari aspek kebijakan, saya sudah perintahkan jajaran di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya, ujar Dedi seperti dikutip dari siaran pers Humas Provinsi Jawa Barat pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Longsor terjadi di lokasi galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban hingga sore hari bertambah menjadi 13 orang. Gubernur Dedi menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban tanah longsor galian C Gunung Kuda Cirebon. Tentunya warga itu bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun pekerjaannya berisiko dan terancam bahaya. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang, ujar Dedi. Dinas ESDM Jawa Barat sudah menghentikan kegiatan penggalian di kawasan Gunung Kuda Cirebon. Tim ESDM juga mengevaluasi perizinan tambang tersebut. Mengutip siaran pers Humas Jawa Barat, tim dari Dinas ESDM Jawa Barat juga tengah melakukan identifikasi lapangan untuk melakukan investigasi penyebab longsor. Data Dinas ESDM Jawa Barat mencatat di Blok Gunung Kuda Kabupaten Cirebon terdapat beberapa pemegang izin usaha pertambangan (IUP)
yang izinnya akan berakhir pada tanggal 5 November tahun 2025. Namun ESDM tidak memerincinya. Dinas ESDM Jawa Barat juga telah mengirim surat penghentian sementara kegiatan tambang di kawasan Gunung Batu Kuda Cirebon. Dalam kesempatan terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Jawa Barat memperbarui data jumlah korban tanah longsor galian C Gunung Kuda di Cirebon. Jumlah korban meninggal tercatat sudah 13 orang, serta jumlah korban luka 5 orang. Kepala BPOM, kalau MBG kami ambil alih. Ada yang tersinggung longsor tambang pasir Cirebon. 14 orang tewas. 11 korban dalam pencarian daftar jurusan terfavorit UGM di UTBK SNBT 2025. Alasan orang tua di Depok kirim anak ikut pendidikan di barak militer. Politik, Deddy Mulyadi instruksikan tutup tambang galian C Gunung Kuda Cirebon. Di Blok Gunung Kuda Cirebon terdapat beberapa pemegang izin usaha pertambangan yang izinnya berakhir pada tanggal 5 November tahun 2025. Tanggal 30 Mei tahun 2025 pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Perbesar, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan keterangan di Gedung Sate Bandung, Minggu, tanggal 25 Mei tahun 2025, seusai mengikuti konvoi juara Persib Bandung. Antara Ricky Prayoga, baca berita dengan sedikit iklan. Klik di sini. Tempo, Co. Bandung Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menginstruksikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM untuk menutup tambang galian C Gunung Kuda. Dari aspek kebijakan, saya sudah perintahkan jajaran di lokasi untuk mengambil tindakan tegas. Perusahaan itu ditutup untuk selamanya, ujar Deddy seperti dikutip dari siaran pers Humas Provinsi Jawa Barat pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Baca berita dengan sedikit iklan. Klik di sini. Longsor terjadi di lokasi galian C di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, pada Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jumlah korban hingga sore hari bertambah menjadi 13 orang. Baca berita dengan sedikit iklan. Klik di sini. Gubernur Deddy menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya korban tanah longsor galian C Gunung Kuda Cirebon. Tentunya warga itu bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya, walaupun pekerjaannya berisiko dan terancam bahaya. Ini sebenarnya menjadi tanggung jawab bagi pengelola tambang, ujar Deddy. Baca juga. Deddy Mulyadi adukan mahar Cagup Jawa Barat ke Abu Rizal Bakri. Tumpukan dolar di ruang bawah tanah rumah Haji Isam. Jadi paling cepat dalam menerima isu terhangat dengan newsletter Tempo. Dinas ESDM Jawa Barat sudah menghentikan kegiatan penggalian di kawasan Gunung Kuda Cirebon. Tim ESDM juga mengevaluasi perizinan tambang tersebut. Mengutip siaran pers Humas Jawa Barat, tim dari Dinas ESDM Jawa Barat juga tengah melakukan identifikasi lapangan untuk melakukan investigasi penyebab longsor. Data Dinas ESDM Jawa Barat mencatat di Blok Gunung Kuda Kabupaten Cirebon terdapat beberapa pemegang izin usaha pertambangan (IUP) yang izinnya akan berakhir pada tanggal 5 November tahun 2025. Namun ESDM tidak memerincinya. Dinas ESDM Jawa Barat juga telah mengirim surat penghentian sementara kegiatan tambang di kawasan Gunung Batu Kuda Cirebon. Dalam kesempatan terpisah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Jawa Barat memperbarui data jumlah korban tanah longsor galian C Gunung Kuda di Cirebon. Jumlah korban meninggal tercatat sudah 13 orang, serta jumlah korban luka 5 orang. Dari 13 korban meninggal, 1 orang belum teridentifikasi identitas. Adapun korban meninggal adalah Andri 41 tahun, warga desa Padabenghar, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Sukadi 48 tahun, warga desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Sanuri 47 tahun, warga desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon, Sukendra 51 tahun, warga desa Girinata, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Deddy Hirmawan, 45 tahun, warga desa Cimenyan, Kabupaten Bandung. Selanjutnya Sarwah 36 tahun, warga Kelurahan Kenanga Blok Pontas, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon,
Rusjaya, 48 tahun, warga desa Beberan Blok Beberan. RT 02 RW 01 Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rino Ahmadi, 28 tahun, warga desa Cikalahang Blok 3, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ikat Budiarso, 47 tahun, warga desa Budur Blok Karangwangi, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Tony, 46 tahun, warga desa Kepuh Blok Beberan. RT 02 RW 01 Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Rino Ahmadi, 28 tahun, warga desa Cikalahang Blok 3, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Ikat Budiarso, 47 tahun, warga desa Budur Blok Karangwangi, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon. Tony, 46 tahun, warga desa Kepuh Blok Benggoi, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Jamaluddin, 49 tahun, warga desa Srengseng Blok Lurah, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indaramayu. Serta Wastoni Hamzah, 25 tahun, desa Srengseng Blok Lurah, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indaramayu. 1 jiwa belum teridentifikasi. Demikian keterangan BPBD Jawa Barat. Sementara 5 korban luka seluruhnya dibawa ke Rumah Sakit Sumber Hurip Kabupaten Cirebon serta puskesmas terdekat. Adapun korban luka-luka adalah Taryana, 46 tahun, warga Kabupaten Indramayu mengalami luka fraktur terbuka dirujuk ke RS Sumber Hurip. Heri, 35 tahun, warga Desa Mayung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, mengalami luka ringan di kepala dan dirawat jalan di Puskesmas Duku Puntang. Kemudian Iwan Julianto, 31 tahun, asal Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, mengalami luka ringan di bahu dan kaki dan menjalani rawat jalan di Puskesmas Duku Puntang. Kemudian Andi mengalami fraktur kaki dirujuk ke RS Sumber Hurip. Serta Evan Radiansyah, 12 tahun, warga Pabedilan mengalami luka kaki dan menjalani rawat jalan di Puskesmas Duku Puntang.